Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai praktikum spektrofotometer fluorescence. Praktikum ini nantinya akan dibantu melalui simulasi dalam bentuk video. Untuk lebih detailnya, kita akan lanjutkan pada slide berikutnya. Spektrofotometer fluorescence ini adalah gambar ilustrasi alat spektrofotometer fluorescence. Jadi spektrofotometer fluorescence itu adalah metode analisis kimia berdasarkan sifat fotoluminens atau memendarkan cahaya yang diserap oleh adanya senyawa kimia. Senyawa atau suatu sampel itu dia mampu menyerap sinar ultraviolet dan cahaya tampak atau visible. Kemudian akan terjadi transisi atau perpindahan elektron dari energi yang paling rendah ke energi yang lebih tinggi melalui peristiwa absorpsi atau emisi yang dikenal sebagai fluorescence. Jadi fluorescence itu apa? Fluorescence itu adalah kemampuan suatu senyawa untuk menyerap sinar UV dan cahaya tampak atau visible yang menyebabkan adanya transisi elektron dari energi terendah ke energi lebih tinggi dengan adanya peristiwa absorpsi dan emisi. Fluorometri itu apa? Fluorometri itu adalah bagian dari instrumen spektrofotometer yang digunakan untuk mengukur fenomena fluorescence. Fenomena fluorescence itu adalah fenomena ketika suatu sampel itu dia mampu berpendar. Berpendar itu dia mampu menunjukkan cahaya yang spesifik. Ini adalah alat spektrofluorometer jenis Jacob FP6200. Alat instrumen ini memiliki sumber cahaya berupa lampu xenon 150 watt dengan menggunakan dua jenis monochromator secara independen untuk mengeluarkan sampel dan mendeteksi suatu sampel. Di dalam alat tersebut ada tempat untuk eksitasi dan emisi. Eksitasi itu prinsipnya adalah memblokir sumber cahaya mencapai sampel dan menurunkan energi, sedangkan emisi itu adalah menghalangi cahaya mencapai detektor. Ini adalah gambaran kuvet atau wadah sampel seperti spektrofotometer UV vis. Kemudian untuk menggunakan alat instrumen ini, prosedurnya itu adalah hubungkan dengan sumber arus listrik, kemudian dihidupkan dengan menekan tombol on yang berada di sudut kanan belakang. Kemudian instrumen ini sebelum digunakan harus di running atau didiamkan selama 15 menit untuk mendapatkan kestabilan. Setelah itu maka akan nyala komputernya dan alat siap digunakan. Jadi alat ini satu set dengan komputer. Jadi di komputer ada softwarenya yang digunakan. Jadi software ini untuk menganalisis secara spektrofotometer fluorescence dan dihubungkan dengan perhitungan menggunakan Excel. Jadi kalau spektrofotometer fluorescence itu nanti akan diatur range atau daerah fluorescence pada sampel. Jadi pada teori itu sudah ada data atau tabel senyawa-senyawa yang memiliki range fluorescence pada daerah tertentu. Satuannya itu adalah nanometer. Jadi kalau misal kita mau menganalisis sampelnya itu adalah vitamin B, maka kita harus mengatur atau mengeset komputernya itu range fluorescence-nya itu pada daerah vitamin B. Kemudian diatur panjang gelombangnya berapa nanometer, kemudian akan dibaca datanya dalam sebuah Excel. Jadi nanti analisa yang dilakukan ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu untuk menentukan kadar dari perhitungan secara Excel, dan kalau kualitatif itu dia hanya screening atau identifikasi awal saja.